Setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tahu perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Ayub 36. Berkatalah Ehud selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku. Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ketahuilah, Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya. Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkaplah dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka, dan kepada pelanggaran mereka karena mereka berlaku congkak. Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran, dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka, dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing, dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan. Mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka dibinasa di masa muda, dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya. Engkau dicengkeramkan hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok. Janganlah besarnya ketebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jerih payahmu? Janganlah merindukan malam hari, waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya? Dan siapakah berani berkata, engkau telah berbuat curang? Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya, yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita. Jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ia menarik ke atas titik-titik air dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkannya oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti perkembangannya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menduduki dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah.
Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Pekik perangnya memberitakan kedatangannya. Lalu dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal yang ketiga. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia, yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu, seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Demikian. Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari jika kita menanti-nantikan Tuhan terus dengan hati yang jujur, ya. Sebab banyak sekali kita ini menipu Tuhan, ya. Boleh, di mana nih kau mau? Oke. Seringkali kita menipu Tuhan, ya. Kita menipu Tuhan
kita ngakali Tuhan. Tuhannya nggak bisa ditipu, tapi kitanya ngakali Tuhan ya. Kitanya nggak jujur sama Tuhan. Nah, saudara, seringkali karena Anda sering mendengar, oh Tuhan itu Maha Tahu, Tuhan itu yang penuh sabar, penuh pengampunan, ya saudara ya. Nah, memang Tuhan itu Maha Tahu, memang Tuhan itu penuh sabar dan penuh pengampunan. Tapi Dia benar-benar Maha Tahu, saudara ya. Saudara, kalau ada seorang ibu itu sama anaknya itu, ya pasti kan penuh dengan kasih sayang ya. Penuh dengan kasih sayang. Dan seorang ibu pasti lebih tahu kebutuhan anaknya daripada tetangganya. Ya kan? Nah, jadi ketika ada anak nakal, sama ibunya disabet. Tetangganya ngeliatnya apa? Jahat ibunya, kok kamu dipukulin? Loh, ibunya lebih tahu, ya. Ibunya lebih ngerti daripada tetangganya kenapa anak itu disabet, kenapa anak itu dihajar itu ya. Ya tahu kan, ibunya tahu, ya kan? Karena mengasihi anaknya. Tapi lalu anaknya, ya, lari ke tetangga. Katanya, dia laporan sama tetangga, katanya ibunya tiap hari ngebukin dia sampai mau mati. Ya, ya. Kayak ada teman saya ya di sini disabet sama mamahnya. Di sini kan diajarin di sekolah ya, kalau terjadi KDRT di rumah suruh lapor polisi. Nah, anak ini disabet nggak terima, disabet mamanya, nanti mamanya kebetulan galak, dia mau lapor polisi, nelpon saudara ya. Mamanya tambah ngamuk, lapor sana ke polisi, nanti kamu udah ketemu mama lagi, biar saja mama di penjara, kamu sana biar suruh masak sendiri apa sendiri. Anak kan ketakutan kan jadinya kan. Nah itu ya saudara ya. Saudara, seringkali kita juga begitu ya, anak-anak kita merasa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh pengampunan segala macam. Begitu kita sedikit ya mengalami penderitaan, sedikit mengalami hal-hal yang tidak enak ya dalam hidup kita. Ya terus kita, Tuhan, apa salahku Tuhan? Aku sudah begini, aku sudah begitu, aku sudah melakukan apa yang kamu mau, sudah ini, sudah itu. Aku sudah berdiakonia. Padahal waktu kamu berdiakonia, kamu karena apa saudara? Waktu kamu diakoniamu itu, diakonia itu kamu sambil numpang-nampang, ya kan? Nah, ada beberapa orang ya, dia numpangi diakonia itu sambil buat cari dananya pribadi dia, saudara, ya kan? Itu kita tadi mau bikin rumah anak terang jadi anak terong itu kan? Kan ada kan? Terus Tuhan lihat, aku sudah membuat rumah anak terang. Terus Tuhan bilang rumah anak terong kali, bukan anak terang, ya kan? Kayak Muhammad, Tuhan, aku kan sudah berbuat baik sedekah ya kepada janda-janda. Iya, sambil kamu tunggangi jandanya kan? Ya, kita seringkali begitu loh. Saya pernah nolong omnya Ana tuh, saya bilang ya, nolongnya Ana tapi dengan maksud apa? Saya mau memperalat dia supaya dia setia sama saya. Itu namanya nipu Tuhan itu, saudara ya. Tuhan, nanti saya di surga kan. Tuhan tuh lihat sudah berapa banyak yang saya tolong. Nah, iya, tapi kamu manipulasi kan, orang-orang itu kamu manipulasi semua buat kepentinganmu kan. Makanya Tuhan bilang kalau kamu ngasih, tangan kanan tangan kiri nggak boleh tahu, ya. Karena itu loh, ya. Seringkali kita tidak sadar kalau kita lagi nipu Tuhan, kita ngakali Tuhan, dan kita nggak ngerti bahwa Tuhan tahu. Ya kan, banyak orang-orang lah, Saroni lagi kan, dasar warga tidak tahu diri, ya. Aku kasih uang, udah dikasih utangan, anaknya sekolah nggak bisa bayar cicilan motor, aku bayarin. Tapi nah itu, tapi kan dia masih harap-harap, ya kan? Kalau kamu sampai begitu ya berarti kamu nggak ini ya, berarti kamu nggak los sama dia, kamu nggak sedang berdiakonia, kamu sedang mengharapkan sesuatu dari dia. Saudara, kita sering nolong orang ya, dan sering disakiti, sering dibohongin. Ya nggak apa-apa, pokoknya kita nolong, nggak urusan. Urusannya dia sama Tuhan, bukan urusannya kita.
Kalau kita membantu aja. Orang bilang ya, kapok ini dimanfaatkan. Oh, enggak. Saya nggak pernah kapok nolong orang, saudara ya. Saya nggak pernah kapok. Saya mau nolong aja. Kalau saya tergerak menolong, saya nolong. Tapi begitu saya stop, saya stop. Orang ini ya marah-marah ya. Kamu kan hamba Tuhan, harusnya menolong kami begini-begini. Iya, nolong kamu, saya suruh nalangin kamu 300 euro tiap bulannya mabok. Lah kamu ndak komitmen di sini, saya suruh nalangin keretamu 300 euro setiap bulan, saudara. Kita aja lagi kurang di sini, suruh nalangin kamu sendiri tidak komitmen dengan kita. Waduh, kamu kan lagi cari anggota, kamu kan hamba Tuhan, harusnya kamu tuh membantu kita. Saya bilang, saya tidak wajib membantu kamu. Loh, saya terang-terangan ngomong, saya tidak wajib membantu kamu. Saya tidak punya kewajiban buat membantu kamu. Ya. Jadi saat kita nolong. Kalau kamu nggak bisa, bilang nggak bisa. Tapi kamu menolong, kamu udah sangkut-ungkit pertolonganmu. Ya, itulah saudara. Seringkali kita juga, Tuhan saya sudah berbuat kekudusan. Juga saya menjaga kekudusan, Tuhan lihat. Selama saya menikah, saya tidak berzina. Kamu tidak berzina itu karena kamu nggak punya uang. Jadi nggak ada perempuan mau sama kamu, saudara. Iya kan? Tapi kan kamu ngomong saya sudah menjaga kekudusan Tuhan. Kamu tuh menjaga kekudusan karena kamu lagi tidak punya duit. Begitu kamu dikasih duit, kamu langsung berangkat itu. Nah, Tuhan lihat, Tuhan saya benar-benar hidupnya baik dalam kesederhanaan. Iya, karena kamu nggak punya duit. Begitu kamu punya duit, kamu pesta pora. Nah itu loh ya. Kita seringkali mengakali Tuhan bahwa seakan-akan Tuhan itu goblok, saudara. Terus begitu di surga, ya kan, Tuhan lihatlah aku sudah banyak berbuat kebaikan. Lihat tuh aku rajin ke gereja tiap minggu. Kamu kan ke gereja tiap minggu bukan mau cari Tuhan. Kamu ke gereja tiap minggu karena kamu punya gebetan di gereja itu, kamu lagi naksir orang. Begitu kamu nggak dapat, kamu kan nggak ke gereja lagi. Nah, hal-hal seperti itu kamu tidak jujur sama Tuhan, saudara. Hal-hal seperti itu kamu kira Tuhan bisa ditipu dengan hal-hal seperti itu, dengan segala perbuatan baikmu yang ternyata banyak intriknya. Lihat Tuhan, saya memberi banyak sekali sambil dipamerin. Ya, saya memberi sambil dipamerin. Ya, yang tahu itu hanya Tuhan dan kamu, saudara ya. Ketika kamu mau membuat sesuatu, ya ada orang nuduh saya bikin menara Babel. Dari mana dia tahu saya mendirikan menara Babel? Yang tahu kan cuma saya sama Tuhan. Oh, itu tanda-tandanya kamu nggak tahu. Jadi ketika kamu nuding saya mendirikan menara Babel, sebenarnya kamulah yang iri dengan saya. Sebenarnya itu kamu yang iri dengan saya. Iya kan? Kamu jealous, kamu sirik, kamu Kain. Kamu berusaha membungkam, memberangus saya, menuduh saya membangun menara Babel. Sebenarnya kan Anda yang iri kan? Apakah saya membangun menara Babel? Kan belum tentu. Ya lihat aja nanti akhirnya. Loh, akhirnya mau kapan kamu mau lihat? Ini sudah 5 tahun. Apakah ada menara Babel yang saya dirikan? Ini sudah 5 tahun ini kita. Sudah 5 tahun. Lalu orang-orang yang para tiktoker segala macam itu yang membangun kerajaannya sendiri bagaimana? Yang ngumpulin donasi buat diri sendiri. Ya, para hamba-hamba Tuhan yang mengumpulkan uang buat diri dengan baju-baju mewah itu kamu udah sebut menara Babel itu. Itu loh. Karena kamu di sini terus kamu lihat, kamu iri. Sementara yang di sana yang jelas-jelas ngumpulin uang, kamu kagumi. Nah itu loh saudara. Sebenarnya yang tahu itu hanya kita dengan Tuhan. Setiap perbuatan kita, setiap perbuatan baikmu, setiap pekerjaan-pekerjaanmu, yang tahu itu cuma Tuhan dan kamu. Ya, dan kamu tidak bisa menipu Tuhan karena dari buahmu kamu tahu nanti, dari buahnya. Ya, dari buah pelayanan kamu. Lah itu buktinya Pak Paul nggak ada yang suka itu. Saudara, kalau orang baik itu nggak ada yang suka. Di mana-mana, ya, orang baik itu tidak disukai. Serius, Nabi mana ada yang disukai sih?
Ya kan? Saya punya sahabat seorang nabi, itu nabi palsu, saudara. Kalau ada seorang nabi dan dia banyak fansnya, berarti dia nabi palsu. Percaya saya, tidak ada nabi disukai. Yesus saya bilang, tidak ada nabi yang dihormati di rumahnya sendiri, di kotanya sendiri. Tidak ada. Nabi itu suaranya didengar oleh seluruh dunia. Tetapi orang nggak suka sama dia. Iya kan? Karena kan mengancam kestabilannya orang-orang. Apa yang kita lakukan di Den Haag ini mengancam perpuluhannya gereja-gereja. Ya, sampai orang-orang pada bilang, ya jemaat-jemaat, Pak Paul itu malah nggak kolektor ya. Kalau pendeta kita kok malah mintain duit tiap minggu ya, pengumuman minta duit. Pak Paul itu malah ngasih uang ya, ngasih makan. Loh, ini saya bukan lagi menyombongkan diri sendiri, ini saya lagi cerita Anda. Nah, pendeta, makanya orang-orang pada nggak suka sama saya kalau lagi mau dagang. Karena saya nggak usah banyak ngomong, mereka tahu dan loh, kok nggak ada kolektor? Loh, kok kita dikasih makan? Ya kan? Loh, saya pelayanan kok malah dikasih uang? Orang datang pelayanan, kalau di gereja-gereja lain malah dimintain duit suruh urunan. Ya, kalau di kita malah dikasih uang pelayanan. Loh, karena saya menghargai orang. Saya menghargai kalau orang punya skill. Volunteer, tapi saya nggak suka memperalat orang. Ya, nggak suka memanipulasi mentang-mentang volunteer. Kayak Alengso ya, mentang-mentang volunteer mau ditekan-tekan sekaruan, nggak karu-karuan. Mau diperas tenaganya kan, gratisan kan. Nggak bisa begitu. Nah, ngerusak pasaran. Jadi saya itu ngerusak pasaran, makanya orang tidak suka sama saya karena saya ngerusak pasaran. Dulu. Nah, itu saudara ya. Nah, saudara, banyak sekali ya. Kalau kamu lebih suka sama orang yang disukai orang banyak, ya, tapi itu para rasul itu disukai. Oh, salah saudara. Para rasul itu banyak musuhnya, dimusuhi. Tetapi komunitas itu disukai banyak orang. Loh, komunitas kita nyatanya sekarang dari 20 orang embun pagi ya, kita selama 1 tahun 20 orang, sekarang 146 orang. Kadang-kadang 180. Tambah banyak kan? Loh, kalau Anda tidak suka kan Anda dari sini kan? YouTube kita paling stabil loh. Kalau sudah pada habis kita tetap di situ. Orang mati timbul tenggelam kita masih. Kalau Anda dekat dengan saya, ya inilah saya. Kalau Anda punya kepentingan yang berbeda dengan kita, pasti Anda tidak suka saya. Kalau Anda ingin uangnya yayasan, mau ngerampok, pasti Anda tidak suka sama saya. Entah kenapa selalu ketahuan orang-orang yang mau ngerampok ini. Itu loh. Ya. Kan satu-satu sudah terbuktikan, kita buktikan. Nah, itu ya. Ada hal yang penting ya, ketika kamu di padang gurun, saudara, kamu jangan ngurusin orang lain, urusilah dirimu sendiri. Di padang gurun itu kamu jangan menghakimi, nuding-nuding orang lain. Di padang gurunnya kamu fokus sama Tuhan. Ya, kamu fokus sama Tuhan, kamu urusin Tuhan. Setiap orang punya tanggung jawab sendiri sama Tuhan. Jangan sampai kamu tidak taat, jangan sampai kamu memanipulasi Tuhan. Karena orang-orang yang tidak beres hatinya ini tidak akan masuk tanah perjanjian. Kasihan kamu, kasihan anak-anakmu. Kalau sampai kamu tidak lulus di padang gurun, kasihan. Jadi di padang gurun itu saatnya kamu hidup tulus, hidup benar. Dimurnikan, dihajar ya, di padang gurun penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesulitan. Itu sebetulnya buat kamu, bukan buat orang lain. Kok aku gini amat sih hidupnya? Nah, itu dia. Setiap perbuatan adalah sebuah reaksi dari padang gurunmu. Maka reaksi itu akan menghasilkan reaksi, respon-respon yang lain. Sehingga akhirnya kamu merasa sial di padang gurun. Padahal anak-anak yang lahir di padang gurun, ya, karena mereka diajar, mereka lihat mujizat tiap hari.
Maka mereka dari bangsa budak menjadi laskar, jadi tentara. Kamu lihat orang-orang Yahudi itu dari diuber-uber, dari dimusuhi di seluruh dunia. Hari ini, detik hari ini, orang Yahudi itu jadi bangsa, jadi negara adidaya, mengalahkan Amerika. Ya, orang boleh bilang ini teknologinya Amerika, nyatanya semua dari Israel semua. Uangnya Israel. Orang Yahudi lah yang men-set up Wall Street, yang men-set up sistem keuangannya Amerika itu orang Yahudi. Ya, pada kenyataannya orang-orang ini dari penderitaan yang luar biasa, dari suffering yang luar biasa, karena mereka tidak cengeng. Mereka tidak pernah merasa mapan. Katanya orang-orang Yahudi ini ya, kami itu tidak pernah merasa, oh ini kami sudah mapan. Enggak. Kenapa? Hari ini mereka tinggal di Frankfurt merasa mapan, besok bisa tiba-tiba terjadi gejolak, keluar dekret, harta mereka dihabisin, dimiskinkan tiba-tiba dalam satu malam. Mereka tinggal di Prancis, sudah bersahabat dengan Raja Prancis, tiba-tiba Raja Prancisnya kerasukan setan, saudara, dirampas, pogrom itu ya, perang salib itu kan, nggak punya duit kan Raja Prancis kan, mau ngirim pasukan nggak punya duit, duitnya orang Yahudi dirampas. Tapi hari ini mereka menjadi orang yang adidaya, bangsa adidaya. Tapi kelamaan 2000 tahun ya. Prosesnya kelamaan 2000 tahun. Bagaimana dengan kita? Kamu mau berlama-lama di padang gurun? Atau kamu mau cepatan mentas? Jangan urusin orang lain. Jangan urusin orang lain, saudara. Jangan urusin apa yang orang lain bikin. Kamu fokus, kayak Yosua sama Kaleb. Dia tidak menghakimi teman-temannya yang tidak percaya. Dia tidak menghakimi. Ya, bahkan malah dia mau dikeroyok sama yang gitu kan. Tapi dia tidak urusan, pokoknya saya fokus, Yosua dan Kaleb. Maka dua orang ini masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau kamu ngurusin urusannya orang lain terus, kamu tidak bisa masuk tanah perjanjian, saya jamin itu. Akhirnya kamu kayak Kain, kepo. Kenapa kamu kepo? Karena kamu tidak punya iman. Sebetulnya kamu sudah gugur. Berhenti urusin orang lain. Fokus dengan yang sedang kamu kerjakan. Berhenti kamu menghakimi orang lain, ngocehin orang lain. Fokus kamu, ya. Kamu fokus dengan Tuhan. Karena ada banyak sekali yang kamu harus perbaiki, yang harus kamu eksplor diri kamu, yang kamu harus introspeksi, yang kamu harus selalu perbaiki di padang gurun. Karena watak aslimu itulah ya, yang kamu yang suka marah-marah, kamu yang suka menggerutu, kamu yang tidak sabaran, kamu yang dipenuhi dengan hawa nafsu, kamu yang penuh dengan kelicikan, itu di padang gurun itu kamu dirontokin semua tuh. Dibuka semua sama Tuhan. Lalu kamu harus bagaimana? Kalau kamu ngurusin orang lain, kamu nggak akan bisa. Di padang gurun itu karaktermu yang asli itu dinampakkan. Kamu tidak makin lembut di padang gurun, kamu makin keras. Untuk menjadi makin lembut hatimu, itu keputusan. Bukan karena proses padang gurunnya, saudara, yang membuat kamu lembut, tapi keputusanmu untuk merespon. Kalau kamu di padang gurun, kamu tetap berkeras hati, tegar tengkuk, kamu tetap tidak taat. Bukannya mau cari Tuhan di padang gurun, kamu nyari-nyari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahanmu sendiri. Ya, kamu buang waktu. Ya, saya sudah lama ya enggak ngurusan orang lain ya. Saya nggak mau dengar orang mau ngomong apa, saya udah nggak urusan. Yang penting saya jalan terus, sampai hari ini saya begitu ya. Dan saya bersyukur saya mengenali padang gurun itu. Di padang gurun itulah saya tahu persis kalau saya temper, saya tahu persis kalau saya punya hal-hal yang tidak baik. Nah, begitu saya masuk tanah perjanjian, saya jaga tuh, saudara. Saya jaga. Saya, kalau katanya dalam kelas apostolik diajari ya, katanya Rambam itu, katanya seorang Ramba itu, bukan kamu tekan,
watak burukmu itu bukan ditekan, saudara, tapi kamu salurkan ke hal yang positif. Siapa bilang orang marah itu jelek? Siapa bilang orang sabar itu baik? Kadang-kadang kamu perlu drive loh, ya kan? Kadang-kadang kamu perlu marah, tapi bukan marah-marah. Kadang-kadang kamu perlu sabar, tapi bukan lemot. Kamu pikir orang yang lemot itu ini sabar? Enggak, sudah nggak nyampe-nyampe. Tapi orang marah-marah juga nggak baik. Nah, di padang gurun itu kamu tahu semua watak aslimu dan bagaimana kamu meresponinya. Di padang gurun itulah yang akan membawamu menjadi seorang tentara, seorang prajurit untuk merebut tanah perjanjian. Tanah perjanjian harus kamu rebut loh, nggak begitu saja kamu lewat loh. Harus kamu rebut tanah perjanjian itu melalui respon-respon yang benar di padang gurun. Makanya jangan urus-urusin orang lain. Belajar, coba terus, cek terus dirimu di dalam ketaatan, di dalam firman Tuhan apa enggak. Kamu punya rema apa hari ini? Kamu respon apa? Dipersiapkan. Kamu kemarin sudah salah, kemarin kamu sudah marah-marah, kemarin kamu sudah dendam, kemarin kamu sudah melampiaskan, kemarin sudah. Nah, coba kalau begini kenapa aku selalu salah ya? Ya, saya kalau ada rekor jedar gitu ya, kenapa selalu salah ya? Makanya begitu ketika ada masalah, jedar, saya selalu cek, Tuhan ada apa? Saya selalu tanya gitu, ada apa Tuhan? Saya diem. Kadang-kadang saya perlu marah, saya marah saudara, artinya sudah putus, saya udah nggak mau ngurusin lagi, saya nggak mau bicara lagi. Udah selesai. Tapi kalau dia bandel ya terserah, saya nggak mau urusan, sudah tanggap nggak ada. Nggak mau buang waktu, tetapi ada kalanya saya harus sabar sekali nungguin. Loh, Anda yang beberapa orang, Papa ini terlalu baik, terlalu sabar. Kamu nggak tahu nih, saya ini orangnya temper banget. Bukan sabar, bukan masalah sabar, bukan masalah temper. Saya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Di padang gurun itu bukan masalah kamu sabar, kamu kamu temper, kamu orangnya gesit, kamu lemot, bukan. Di padang gurun itu kamu akan diajari, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kamu punya hikmat dan pengertian. Pengertian itu adalah kamu mengerti apa yang sedang terjadi. Hikmat itu adalah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Tetapi kalau di padang gurun kamu sibuk ngurusin orang, akhirnya kamu degil, bebal. Kamu sendiri nggak sadar kamu lagi ngapain. Kamu nggak ngaca, kamu ngurusin orang lain. Akhirnya kamu nggak nyampe. Mati di padang gurun karena ketidaktaatanmu, padahal sepele sekali. Tuhan kenapa dulu nggak ngerti ya? Iya, karena kamu sibuk ngurusin urusan orang. Ya. Saya pernah menyesal satu hal ya, bukan menyesal yang dalam, bukan, tapi waktu saya mau menikah sama anak saya ini kan suka bikin acara bagus. Saya kalau bikin acara mesti bagus, saudara ya. Kalau bikin acara itu namanya art director. Saya kalau jadi art director itu bagus. Bikin event, bikin apa, mesti bagus. Nah, waktu itu kita dalam tekanan ya, dari full timer enggak karu-karuan ya. Waduh, jadi padahal Pak Gembala sudah bilang, kamu fokus dengan pernikahan kamu fokus dengan pernikahan kamu. Akhirnya saya ngurusin ini, ngurusin itu, ngurusin apa, karena saya ingin pembuktian. Saya lupa, saya mempersiapkan pernikahan saya dengan baik. Musik yang baik, saya bisa bikin musik yang baik untuk konser segala macam. Tapi begitu untuk pernikahan saya sendiri, musiknya tidak karu-karuan. Wah, saya tuh nyesel sekali itu ya. Nyanyi wedding song aja, tidak karu-karuan nyanyi wedding songnya. Mungkin tidak karu-karuan waktu itu ya. Waktu di Salatiga itu saya menikah itu, padahal saya bisa persiapkan. Karena sibuk ngurusin urusan orang waktu itu. Padahal saya sudah diingetin, kamu fokus dengan pernikahan kamu, siapin yang benar. Sudah diingetin bolak-balik sama Pak Gembala waktu itu, karena saya sibuk, masih muda ya, kepancing ya, emosi ya. Tapi kan jangan berkali-kali dong. Anda sekarang ada di padang gurun, jangan ngurusin orang lain. Coba setiap kali ada kejadian orang begitu, ya udah biarin saja. Ya, saya sering tegur beberapa orang dari kalian ya, gak usah diurusin ya, urusin punyamu sendiri. Akhirnya kamu menghakimi orang lain, kamu sendiri nggak beres. Kamu nyadar nggak kamu nggak beres menghakimi orang lain?
Kamu kadang saya mau ngomong nggak tega ya ngomongnya ya. Kamu aja hidupnya nggak beres, kamu menghakimi orang lain. Kadang-kadang saya mau ngomong begitu loh saudara. Jengkel liatnya ya. Kamu aja hidupnya nggak beres kok ngomongin orang lain. Cuman kan kasihan nanti dia kecil hati. Nanti orang-orang kecil hati kan kalau saya ngomong begitu kan kasihan saudara ya. Dia lagi membangun, tapi masalahnya tuh jadi ngurusin orang lain kayak Kain sama Habel itu loh. Dia jadi ngurusin orang lain. Kenapa? Karena dia sendiri hidupnya nggak beres. Maklum, karena dia sendiri nggak beres, dia bukannya membereskan urusannya dia, tapi malah menutup dengan mencari kesalahan orang lain supaya dia ketidakberesnya jadi kelihatan baik. Ya kan? Hidupnya dia nggak beres karena dia ngowerin punya orang. Jadi kamu pikir orang udah ngeliat kamu. Itu kebodohan loh. Tapi orang melakukan seperti itu, kamu hidupnya nggak beres, kamu hidupnya masih belum benar, kamu ngurusin orang lain, sementara orang lihat kamu enak, kamu tuh kayak apa ya, petakilan gitu ya, sementara kamu tuh hidupnya belum beres, kamu ngurusin orang lain yang orang itu udah beres, orang itu udah beres, orang itu udah beres, kamu aja nggak beres hidupnya. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Akhirnya kamu nggak kelar-kelar, padang gurunya muter-muter, capek. Loh, saya juga ngalamin sama, kan tak ceritain tadi saya banyak kesalahan juga. Cuman saya 4 tahun saja padang gurunya, jangan lama-lama. Begitu sadar, pinter cepet, saya udah nggak ngurusin orang lain, saya fokus dengan sendiri. Ada pendeta dosa, ada pendeta Cina, saya nggak urusan, saya fokus dengan urusan sendiri. Pak Paulus sering ngelitik Gilbert, cuman Gilbert kan ikon di kita saudara ya. Gimmick icon. Kalau ada patung-patungan ya, Gilbert itu kayak patung takotanya kita di sini. Gilbert itu ada sebuah sosok antagonis ya, bukan Gilbert yang itu, tapi Gilbert itu pokoknya ada sosok antagonis. Sama seperti Anda kalau menyebut orang Saduki, nah itu ya. Sama seperti kalau Anda lodai para teolog ini kayak orang Farisi. Nah seperti itu loh saudara. Cuma kebetulan kita punya nama, kita kasih nama Gilbert. Saya kalau punya anjing juga pun tak kasih nama Mo ya. Muhammad maksudnya ya. Mau kasih Mo, come here. Gitu ya, sudah keren kan. Itu maksudnya itu untuk ikon ya, bukan Gilbert yang itu. Cuman karena kebetulan ya dia akrobatnya banyak, jadi bagus buat ikonnya kita. Nah itu begitu saudara. Jadi di padang gurun kamu jangan ngurusin orang lain. Uruslah dirimu sendiri, fokus. Ya, fokus dengan dirimu sendiri. Nanti kamu nyampe, perbaiki. Fokus diri itu bukan meratapi, tapi sana perbaiki. Tenang saja saudara, ada banyak waktu untuk memperbaiki. Tapi cepat, salah perbaiki. Tiba-tiba kamu benar. Ya, firman Tuhan kamu lakukan, pertama kamu salah. Kok aku melakukan firman Tuhan nggak benar? Oh ternyata aku bacanya salah. Banyak orang salah baca Alkitab ya, saudara ya. Banyak orang salah dengar khotbah, disuruh megang mobil Ferrari, dipegangin terus ya. Salah saudara, kamu salah, ya kan? Padahal kan Tuhan janji memberikan yang kamu perlu, bukan yang kamu inginkan. Nah, banyak orang salah, itu namanya kamu salah baca firman Tuhan. Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Tapi Pak, kata firman Tuhan, mintalah apapun. Kalau firmanku di dalam kamu dan kamu tinggal di dalamku, mintalah apa saja. Suruh minta apa saja. Tapi ada syaratnya kan, di depannya firmanku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Apakah firman Tuhan Yesus remanya sudah di dalam kamu? Ya sudah dong Pak. Nah, kalau remanya Tuhan Yesus sudah ada di dalam kamu tidak mungkin minta Ferrari saudara. Tidak mungkin kamu minta mobil mewah, tidak mungkin kamu minta barang-barang mewah, tidak mungkin kamu punya ambisi-ambisi yang tidak berkenan. Pasti kamu lebih, ya Tuhan daripada aku beli mobil mewah, mendingan uangnya buat diakonia. Kan begitu saudara. Itu kan contoh begitu ya. Toh daripada mobil Ferrari, kenapa sih nggak pakai Avanza saja? Itu loh, kan ngotot ya. Ini mobil mewah, ya itu kan pilihanmu sendiri. Ya kan, ini supaya saya kelihatan diberkati, ya karepmu saudara. Nah itu, ya
Akhirnya kamu ngotot, kamu menyusahkan diri dengan karena ingin kaya, maka orang menyusahkan dirinya dengan berbagai-bagai kesusahan. Nah di padang gurun itu kamu diajarin, oh iya ternyata salah ya, aku diajarin, sekarang mengerti. Diulangi lagi, jadilah rema. Kan diulang-ulang, dafar yang diulang-ulang, dafarim. Ya, kitab ulangan itulah, jadilah rema. Salah, walaupun kamu salah ya, salah diulangi lagi, salah lagi diulangi lagi, salah diulangi lagi. Katanya disuruh mengasihi, Marcel bilangnya, kok aku enggak boleh baik sama dia? Enggak boleh, Sel. Enggak boleh, itu bahaya, itu musuh, Sel. Musuh tetap musuh, kita harus ngasih makan musuh, kasih minum, tapi kamu tidak boleh masukkan musuh ke rumahmu. Bahaya itu. Nah itu ya. Oh baru tahu, iya itulah bedanya piti dengan mercy. Ya, mengasihi itu di dalam agape itu selalu ada hikmat. Di dalam piti itu adanya kebodohan, naif, kesombongan. Merasa aku mampu kok, nggak mampu. Hati-hati, ya. Oh iya, harus lain kali dilakukan lagi. Bagaimana sedekah? Pak, aku malah baru sedekah malah dicawuk Pak tanganku. Nah iya, kamu sedekahnya orangnya 200, kamu bawa makannya cuma 10, ya kamu dikeroyok. Gimana sih? Hati-hati. Nah itu diajari sama Damaris. Makanya bergabung dengan Damaris, kalau kamu belum ngerti ya kamu nyumbang dulu, belajar nyumbang, kamu lihat, ikut Damaris aktivitasnya di dapur umum. Itu Bu Dinda seneng tuh kalau kamu datang volunteer bantu. Ya, tentu kita ada yang dibayar ya, ada orang-orang yang kerja di situ dibayar. Tapi kalau kamu datang bantu volunteer, kita senang. Ya. Dan banyak sekali ya caranya ya, bagaimana kamu bisa belajar mempraktekkan firman Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Intinya jangan nyampurin urusan orang, urusi urusanmu, belajar fokus di padang gurun, respon yang benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati.